Oke lah Ustaz. Baik guys, sejati di 104,3 FM. Kita kembali lagi di Dai Daiyah Muda Eski yang turut dipersembahkan oleh Bio7, Madu RR, Z Pro Media, dan juga Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami juga ingin berkirim-kirim salam untuk seluruh pengurus dan juga pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Ada Ustadz Rashid Ridho dan Ustadz Hardan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah masuk untuk peserta yang kedua. Kali ini ada Dinata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama lengkapnya adalah Handi Dinata. Handi Dinata. Baik, Handi Dinata kalau sehari-hari asalnya dari mana Handi Dinata? Dari Gandaria 1. Gandaria 1 ya. Bukan masuk Tua Tunung lagi berarti itu. Kan. Handi Dinata, kalau sehari-harinya aktivitasnya sebagai apa? Mahasiswa, santri. Santri di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Pondoknya pondok apa namanya? Darul Lughah Dakwah. Darul Lughah Al Dakwah ya. Oke. Baik, di sore hari ini Handi Dinata ingin mempersembahkan tausiah dengan tema apa nih? Kecintaan Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Kecintaan kita Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Baik guys, sejati dimanapun berada yang ingin mendukung Handi Dinata nanti juga bisa tonton ya di live Facebook kita @sulukolbu, dan juga nanti bisa subscribe, like dan share untuk videonya Handi Dinata di Eski TV Media Sulukolbu di akun YouTube kita. Baik, ini dia persembahan dari Handi Dinata dalam Dai Daiyah Muda Eski. Silakan Handi Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini dan bersama orang-orang yang mulia, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada seorang nabi, Sayyidul Asir, allazi yasiru kulla syai'in tahta qadami, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baiklah, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta dengan kita melebihi kedua orang tua kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi inni arhamukum asyadda rahmatan min abaikum wa min anfusikum li anfusikum." Wallahi, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang mencintai kalian melebihi kecintaan kedua orang tua kalian kepada kalian, dan mencintai kalian melebihi diri kalian cinta dengan diri kalian sendiri. Maka di sini Nabi Muhammad adalah Nabi yang menangis tak kala melihat umatnya bermaksiat. Akan tetapi kita sebagai umatnya malah sempat tertawa tak kala bermaksiat. Nabi Muhammad adalah orang yang tidak rela dengan umatnya masuk neraka. Akan tetapi kita sebagai umatnya malah mempermainkan yang namanya api neraka.
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 5, "Wala saufa yu'tika fatardah." Katakanlah wahai Muhammad, apapun yang engkau minta akan aku turuti. Maka di sini sebagian mufassirin mengatakan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan meminta untuk dirinya, Nabi Muhammad bukan meminta untuk keluarganya, tapi apa yang Nabi Muhammad minta untuk umatnya. Apa kata beliau? "Izan ya Rab, inni la arda wa wahidun min ummati yadkhulun nar." Kalau begitu wahai Allah, aku tidak ridho satu daripada umatku masuk neraka. Lihat bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya rindu dengan Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasannya Nabi Muhammad sudah rindu dengan kita jauh-jauh hari. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW tengah berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu golongan orang-orang yang mulia? Apakah kalian tahu golongan orang-orang yang soleh?" Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah." Betul, mana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah. Kemudian dijawab oleh sahabat, "Nabi dan Rasul ya Rasulullah." Betul, mana mungkin Nabi dan Rasul tidak mulia sedangkan mereka adalah utusan Allah. Lalu para sahabat berkata, "Kami ya Rasulullah." Terus Nabi Muhammad bilang, "Mana mungkin kalian tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Ada golongan yang mulia, ada golongan yang aku rindukan." Kemudian para sahabat bingung lalu berkata, "Siapa ya Rasulullah?" Dan seketika Nabi Muhammad SAW menundukkan kepalanya. Fasaqatud dumu min ainaihi syarif. Maka keluar air mata dari mata beliau yang mulia. Lalu beliau menangis. Para sahabat bingung. Maka mengangkat lagi kepala Rasul SAW lalu berkata, "Mereka adalah orang-orang yang aku cintai. Mereka adalah umat-umat yang mulia. Mereka adalah umat yang kunanti. Mereka terletak di akhir zaman, yaitu mereka adalah orang yang tidak melihatku, orang yang tidak pernah duduk bersamaku, orang yang tidak pernah mendengar untayan hadis-hadisku secara langsung, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman yarani wa amana bih, wa tuba thumma tuba man lam yarani wa amana bih." Sungguh beruntung orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi mereka yang tidak pernah melihatku dan beriman kepadaku. Ya kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Apa kita lupa dengan pengorbanan Nabi Muhammad? Apakah kita lupa dengan perjuangan Nabi Muhammad? Apakah kita lupa tak kala Nabi Muhammad SAW berdakwah ke suatu tempat, yang mana tempat itu dinamakan Taif. Tak kala sampai di Taif, dilempari oleh batu Rasul SAW hingga berdarah pelipis beliau. Tak kala darah beliau ingin mengalir, kedua telapak tangan beliau diadang oleh tangan beliau. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau adang wahai Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasul SAW, "Ketahuilah sahabatku, seandainya darahku ini menetes ke tanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan kaum Taif. Maka aku tidak ingin hal itu terjadi, karena di sana ada umatku," kata Nabi Muhammad. Lihat kecintaan Nabi Muhammad, begitu besar kecintaan Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Sampai-sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiri min nafsih." Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kala akhir-akhir detik kematian beliau, yang beliau ucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, kata Nabi Muhammad. Bukan istri beliau yang beliau sebut, bukan anak beliau yang beliau sebut, akan tetapi kita umatnya. Lihat, ada orang yang seperti ini? Enggak ada. Yang Nabi Muhammad cuma orangnya yang tak kalah sakaratul maut mengingat umatnya. Tak kalah sakaratul maut, tak kalah napas beliau sudah di leher, berkata, "Ya Israel, ya Khalili Israel, aha sakaratul maut." Apakah ini sakaratul maut? Maka dijawab oleh Israel, "Ya Rasulullah, ini sakaratul maut ya Rasulullah."
betapa sakitnya wahai Israel, sakaratul maut Israel. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh umatku tidak akan kuat, sungguh umatku tidak akan mampu menahan semua sakit rasa sakaratul maut ini. Maka Nabi Muhammad angkat tangannya, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lumpahkanlah semua rasa sakit umatku kepadaku. Lihat Nabi Muhammad setelah memberi jaminan kita masuk surga, beliau bilang kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku tidak tenang. Apa jaminan terhadap umatku setelah kepergianku? Maka dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan yang namanya surga sebelum umat-umatmu masuk terlebih dahulu. Lihat bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad kepada kita. Apa yang telah kita beri kepada Nabi Muhammad, apa yang telah dilakukan tangan kita untuk menafkahi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sudahkah mata kita memandang sesuatu yang dihalalkan Nabi Muhammad? Sudahkah kaki kita melangkahkan ke sesuatu yang diridhoi Nabi Muhammad? Sudahkah lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ketahuilah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling bisa menolong kita di akhir kiamat kelak. Tak kala di akhir kiamat, semua orang berkata, nafsi, nafsi, sendiri, sendiri. Gak ada yauma yafirrul mar'u min ahi. Semuanya pisah. Yang satu bisa sama ini, yang satu bisa sama ini. Akan tetapi apa Nabi Muhammad? Bersujud depan Allah, berlutut depan Allah, memohon untuk umatnya. Lihat, ayo kita sama-sama cintai Nabi Muhammad. Apalagi di akhir zaman ini, Nabi Muhammad adalah orang yang paling kita banggakan. Bagaimana tidak, karena Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat kita di akhir kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mata kita mata yang selalu memandang Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dicintai dan Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad. Mungkin hanya haza minni yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Siapa tadi namanya? Handi Dinata. Ini masih muda sekali ya. Berapa sih usianya Handi? 17 tahun ya. Sudah selancar itu ngomongnya ya. Ini luar biasa. Handi, karena kita didengarkan di radio, mungkin ada yang ingin disalam-salamkan keluarga dan juga pemirsa kita nanti di YouTube kita, silakan. Mungkin di akhir zaman ini pesan dari saya hanyalah memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena semua amalan itu ditolak kecuali salawat kepada Nabi. Hatta kita dalam keadaan apapun. Karena mungkin inilah amalan yang bisa membantu kita di akhir kiamat kelak. Oke lah. Banyak nggak sih yang juga mondok sama Handi dari Bangka Belitung di pondok yang sama? Ya, alhamdulillah. Ada ya. Oke lah. Semuanya lagi pulang kampung semua? Ya, pulang kampung sebagian. Baik, terima kasih Handi. Mudah-mudahan nanti menjadi peserta terbaik kita ya. Baik, terima kasih. Dan kita akan lanjut nanti di peserta kita yang ketiga.